Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Roman. Saya bagian dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 Client Relation. Bahasan yang saya akan ambil adalah haruskah kita pindah ke budaya cashless? Pendahuluan. Peralihan dari pembayaran tunai atau cash ke pembayaran non-tunai atau cashless awalnya diinisiasi oleh Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 11/12 PBI/2009 tentang uang elektronik pada tahun 2009. Kemudian gagasan transaksi non-tunai kembali diperkuat dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Selanjutnya, secara perlahan dalam perekonomian Indonesia semakin menyemburnya layanan fasilitas pembayaran non-tunai sejak itu. Tercatat hingga akhir Juni 2018, volume transaksi uang elektronik mencapai 206,9 juta transaksi. Pada September 2018, jumlah uang elektronik yang beredar sebanyak 142.477.296 instrumen berdasarkan data statistik Bank Indonesia. Bukan hanya e-money, saat ini juga telah banyak beredar metode pembayaran lainnya, yaitu e-wallet atau dompet digital. Di Indonesia sudah banyak e-wallet yang beredar di Indonesia, seperti T-Cash, OVO Payment, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi. Kita akan memulai presentasi ini dengan pertanyaan, kita pindah ke cashless, nggak pindah, atau tunggu? Apa itu cashless? Cashless itu merupakan kegiatan pembayaran yang dilakukan secara non-tunai melalui media berbentuk kartu atau aplikasi. Jenis-jenis cashless. Jenis cashless ada uang elektronik, e-money, kartu prabayar, prepaid, kartu ATM atau debit, kartu kredit, nota debit, biliet giro, dan cek. Kelebihan cashless, yang pertama, mudah dan aman. Yang kedua, setiap transaksi memiliki catatan yang jelas. Yang ketiga, secara tidak langsung turut meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, praktis dan efisien. Yang kelima, banyak promosi dan diskon. Kekurangan cashless, yang pertama, lebih konsumtif. Yang kedua, rentan akan cybercrime. Yang ketiga, cenderung boros, karena kita jarang tahu kapan kita mengeluarkan uang. Yang empat, sangat terbatas. Berikut contoh cybercrime yang sering terjadi. Seorang pengguna aplikasi ojek online kembali menyampaikan keluh kesahnya melalui media sosial. Kali ini konsumen atas nama Asya yang berdomisili di Yogyakarta dirugikan atas adanya pengemudi GrabBike yang nakal saat memesan makanan. Asya menggunakan layanan GrabFood, kemudian uang elektronik OVO. Melalui rangkaian cerita yang ia bagikan di akun Twitternya, Asya mengaku memesan makanan seharga 24.000. Akan tetapi, saldo OVO miliknya terpotong 41.000. Tidak hanya itu, makanan yang ia pesan pun tidak pernah sampai kepadanya meski status pesanan di aplikasi telah diselesaikan. Ia mengaku telah mencoba menghubungi bantuan Grab Indonesia melalui telepon namun tidak berhasil tersambung dengan operator. Namun saat dikonfirmasi, Asya menyebut sudah mendapatkan kembali saldo uang elektroniknya yang hilang setelah mengklik report issue di aplikasi dan menandai akun Twitter Grab ID. Solusi dari kelompok kami adalah mungkin teruntuk semua pelanggan Grab atau Gojek yang sering memakai pembayaran melalui OVO. Jika ada masalah kendala pada saat proses pemesan dan pembayaran, maka langsung saja untuk dilaporkan ke dalam aplikasi tersebut. Karena sebuah aplikasi Gojek dan Grab pasti ada fitur melaporkan masalah yang sering terjadi pada drivernya. Jadi jika ada sesuatu yang tidak beres terjadi, maka cepatlah melaporkan dan berpositif thinking terlebih dahulu. Gimana sih ke depannya nih cashless ini? Dari data-data yang ada membuktikan bahwa e-money akan terus berkembang pesat di Indonesia pada masa sekarang. Bahkan akan menjadi alat pembayaran di masa depan. Mungkin di masa depan kita tidak perlu khawatir dengan adanya uang palsu dalam setiap transaksi. Karena hasil pembayaran akan langsung masuk pada rekening yang terhubung saat transaksi. Dan kita tidak perlu menunggu lama untuk menunggu kembalian, sehingga dengan adanya e-money dapat menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Kesimpulannya, di kesimpulan ini kita akan menjawab pertanyaan yang kita mulai di awal.
Pindah ke cashless, nggak pindah atau tunggu? Menurut kita, tunggu. Walaupun sekarang teknologi sudah cukup maju, dan para penyedia jasa e-money sudah menyiapkan segala cara untuk mengamankan aset kita, tetapi kelihatan rawan karena cuma cukup hackers cuma butuh satu kali aja buat mencuri data kita, cuma butuh berhasil satu kali saja. Oke, sekian presentasi dari saya, Pak Roman, dari kelompok 5. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.